Pernah nggak sih kamu membayangkan hidup di negara yang dinginnya sampai bisa bikin mie instan beku sebelum matang? Ya, itulah Rusia. Negara dengan salju tebal, vodka legendaris, dan presiden yang katanya lebih awet dari jam dinding Kremlin. Siapa lagi kalau bukan Vladimir Putin? Tapi tunggu dulu. Di balik citranya yang garang dan keras, ternyata kehidupan masyarakat Rusia penuh warna, budaya, dan keunikan yang kadang bikin geleng-geleng kepala. Yuk kita bahas satu persatu. Rusia, negara terbesar dengan sejuta cerita. Rusia merupakan negara multikultural yang dipengaruhi oleh berbagai macam budaya. Salah satu yang paling mendominasi adalah budaya gereja Ortodoks Yunani, yang telah merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan rakyat beruang merah ini. Menurut World Population Review, Rusia menjadi negara terbesar di dunia dengan luas wilayah mencapai 17,1 km persegi, melintasi dua benua, yaitu Eropa Timur dan Asia. Dengan luasan itu, Rusia mencakup 11% daratan bumi loh. Bayangin, kalau kamu jalan kaki keliling Rusia, mungkin pas selesai, umurmu udah nambah 10 tahun. Selain itu, ada juga Danau Baikal, danau terdalam sekaligus penyimpan volume air tawar terbanyak di dunia. Negeri ini terbentang 77% di benua Asia dan 23% di benua Eropa. Sebagai negara terbesar di dunia, tentu banyak fakta dan keunikan menarik dari Rusia yang bikin kamu bilang, wah, serius nih. Putin, presiden abadi yang tak pernah lelah. Siapa yang nggak kenal dengan presiden satu ini? Ya, Vladimir Putin. Baru-baru ini, Putin kembali menjadi sorotan dunia. Bagaimana tidak? Untuk kelima kalinya, beliau kembali menjabat sebagai presiden Rusia. Pelantikannya membuat Putin akan menjabat 6 tahun ke depan, memecahkan rekor masa jabatan kelima, dengan kekuasaan yang bisa dibilang lebih kuat dari sinyal wifi di Kremlin. Putin yang kini berusia 71 tahun telah memimpin Rusia sejak pergantian abad. Entah sebagai presiden, entah sebagai perdana menteri, pokoknya sejak 1999 beliau selalu ada di kursi kekuasaan. Dalam pemilihan presiden terakhir, Putin menang telak tanpa oposisi. Masa jabatan kelimanya dimulai 2 tahun setelah Rusia mengerahkan militer ke Ukraina yang menuai kecaman dunia. Di dalam negeri, Putin masih dominan. Di luar negeri, beliau sering berhadapan dengan negara-negara barat yang dianggapnya terlalu ikut campur urusan Rusia. Populasi Rusia dan fenomena bule lebih banyak ceweknya. Menurut data PBB tahun 2020, jumlah penduduk Rusia mencapai 146 juta jiwa. Tapi ada hal unik nih. Rasio pria dan wanita di sana ternyata tidak seimbang. Hanya ada 86 pria untuk setiap 100 wanita. Artinya, ada selisih sekitar 10 juta wanita lebih banyak dibanding pria. Penyebabnya, sejarah kelam masa lalu. Banyak pria Rusia tewas di Perang Dunia Kedua atau meninggal di kamp kerja paksa pada masa Uni Soviet. Dan setelah perang, banyak pria Rusia juga meninggal muda akibat gaya hidup keras dan alkohol. Itu sebabnya wanita Rusia jauh lebih banyak dan banyak diantaranya yang single. Jadi Bang Bro tertarik nyari jodoh ke Rusia? Tapi siap-siap ya, saingannya vodka, bukan manusia. Cinta tak kenal batas, kisah gadis Rusia dan penjual ikan Indonesia. Percaya nggak, cinta bisa menembus jarak ribuan kilometer. Kisah nyata datang dari gadis cantik asal Rusia bernama Sukova Veronika yang menikah dengan Anjar Harikiswanto, seorang penjual ikan asal Rembang, Jawa Tengah. Veronika nggak keberatan hidup sederhana di Indonesia. Kisah cinta mereka viral setelah diunggah akun undercover.id. Wah, siapa bilang bule cuma mau yang tajir? Kadang cinta sejati datang dari lapak ikan segar. Orang Rusia percaya tahayul juga. Meski banyak orang Rusia modern tidak percaya hantu, tapi tahayul masih kuat di masyarakat. Misalnya, mereka tidak akan memberikan atau mengeluarkan barang dari rumah di malam hari karena dianggap membawa sial. Selain itu, tidak boleh berjabat tangan di ambang pintu.
karena dipercaya bisa mendatangkan masalah atau pertengkaran. Katanya, ambang pintu itu tempat nongkrongnya setan. Jadi kalau mau salaman, pastikan kamu sudah masuk rumah dulu ya. Jangan sampai disata setan ikut nimbrung. Tradisi unik, lamaran aneh hingga tur kota pengantin. Di Rusia ada tradisi lamaran lucu bernama Neves Divikup. Calon pengantin pria harus melakukan hal-hal konyol, mulai dari menari, berdiri di atas piring, bahkan diangkat oleh teman-temannya. Mirip audisi Got Talent, tapi versi cinta. Setelah menikah, pengantin Rusia juga wajib melakukan tur kota. Jadi jangan heran kalau kamu jalan-jalan di Moskow atau Saint Petersburg dan melihat pasangan pengantin berpose di depan gereja, jembatan, atau bahkan naik perahu. Tradisi banya, sauna ekstrem ala Rusia. Orang Rusia punya tradisi bernama banya, yaitu mandi uap tradisional seperti spa. Mereka percaya banya bisa membuat kulit halus, tubuh segar, bahkan menurunkan berat badan. Beberapa orang bahkan saling pukul dengan ranting birch sebagai terapi. Katanya sih biar darah lancar, tapi kalau temanmu kebablasan, bisa jadi malah darah keluar. Mengapa orang Rusia jarang tersenyum? Orang Rusia punya pepatah, hanya orang bodoh yang tersenyum tanpa alasan. Jadi, kalau kamu ketemu orang Rusia yang wajahnya datar, bukan berarti mereka marah atau sombong ya. Mereka hanya tidak terbiasa senyum pada orang asing. Di Indonesia, kita senyum buat basa-basi. Di Rusia, mereka basa-basi tanpa ekspresi. Humor Rusia, garing tapi elegan. Selera humor orang Rusia sangat berat. Jangan harap mereka tertawa hanya karena kamu nyeletuk lucu. Buat mereka, humor itu filosofi. Kalau kamu paham, kamu bijak. Kalau nggak paham, ya kamu dianggap belum cukup dalam. Orang Rusia memang dikenal punya sifat yang serius dan cukup keras dalam mengekspresikan emosinya. Hal ini kadang bikin orang asing salah paham, yang tadinya mau ngobrol santai, malah dikira lagi diinterogasi KGB. Bagi sebagian orang, gaya bicara orang Rusia ini terdengar tegas banget, bahkan bisa dibilang tanpa filter. Mereka nggak bisa basa-basi, apalagi pakai pembukaan seperti "Gimana kabarnya bang?" atau "Udah makan belum?" Yang di Indonesia justru wajib banget buat buka percakapan. Kalau orang Indonesia ngobrol 5 menit aja bisa bahas cuaca, harga cabai, sampai gosip artis. Tapi di Rusia, cukup satu kalimat. "Apa maumu?" Nah, meskipun begitu, banyak juga orang Rusia yang jatuh cinta dengan Indonesia loh. Bahkan, turis Rusia di Bali itu banyak banget, sampai ada komunitas warga Rusia yang menetap di sana. Kenapa ya orang Rusia suka banget sama Indonesia? Yuk kita bahas beberapa alasannya. Yang pertama, keindahan alam Indonesia. Indonesia itu surganya wisata alam. Dari pantai, gunung, hutan tropis, sampai sawah yang estetik banget untuk konten Instagram. Buat orang Rusia yang terbiasa dengan salju dan suhu minus, Bali dan Lombok itu kayak definisi surga dunia versi tropis. Yang kedua, keramahan orang Indonesia. Orang Indonesia dikenal ramah banget. Baru ketemu aja udah ditawarin kopi. Belum sempat duduk, udah diajak ngobrol. Beda jauh sama di Rusia, yang kalau kamu senyum ke orang asing di jalan, bisa-bisa dia mikir kamu jual asuransi. Keanekaragaman budaya. Budaya Indonesia itu kaya banget. Ada ratusan suku, bahasa, dan tradisi unik yang bikin orang Rusia penasaran. Buat mereka, menghadiri upacara adat di Bali atau melihat batik di Yogyakarta itu kayak menonton film sejarah yang hidup. Masakan Indonesia, rempah-rempahnya bikin jatuh cinta. Buat lidah orang Rusia yang terbiasa sup dan roti, makan rendang atau sambal matah itu pengalaman spiritual tersendiri. Walau setelah itu air mineral bisa habis sebotol dalam sekali teguk. Jadi bisa dibilang Indonesia punya daya tarik luar biasa bagi orang Rusia, mulai dari alamnya, makanannya, sampai keramahan penduduknya. Dan sebaliknya, orang Indonesia juga banyak yang penasaran sama gaya hidup orang Rusia yang dingin di luar, tapi hangat di dalam. Kalau udah kenal.
Mungkin itu sedikit gambaran tentang kebiasaan dan gaya hidup orang Rusia. Semoga menambah wawasan kalian semua. Kalau kalian punya pengalaman unik dengan orang Rusia, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video lainnya.